Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la wala quwwata illa billah amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Kabid Pengembangan, Ibu Haja Andi Suryati, Ibu Kabid Kearsipan, Ibu Emma Ratna Dewi. Ini Ibu Emma berdiri biar pada tahu. Nah ini Ibu Emma, kalau Ibu Bapak mau mengamankan arsip-arsip pribadi, ya, enkapsulasi itu semacam laminating, tetapi tidak merusak kertas. Datang ke MPP, Mall Pelayanan Publik di Puspenkan Cisaid, gratis. Apalagi nyebut nama saya, lebih gratis lagi. Bu Emma bosnya, betul ini gratis, ya. KTP rusak misalnya sampulnya bawa ke sana, ijazah misalnya nyeplok bawa ke sana. Bu Emma gitu pengen di enkapsulasi, boleh. Karena arsip itu bukan arsip kantor saja, arsip pribadi pun wajib diamankan. Ya. Mati saya banggakan Pak Iim Rohimuddin tadi yang jangkung yang kasep itu kabid layanan. Kalau butuh perpustakaan keliling, ya berkirim surat ke saya, nanti saya disposisi beliau yang berangkat dengan teman-teman. Mati saya banggakan Pak Rahmat, Kang Rahmat, Heldi, ini masih ganteng dari dulu, ya walaupun sedikit agak peot sekarang. Kemudian Kang Abdul Salam, ya, saya hormati, saya banggakan dari Rumah Dunia. Salam ke Kang Heri ya. Kang Heri itu anaknya guru saya di SPG, Pak Haris. Ya. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman pejabat eselon 4 atau yang setingkat dari DPKD, dan yang saya cintai, saya banggakan, saya sayangi Ibu Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, Ibu Bapak Penggerak PKK, Dharma Wanita, Ibu Kades, atau apapun sebutannya, karena di desa itu banyak istilah orangnya itu juga. Ingat saya kalau dulu di desa Julang, Kampung Maja, RT Kidun, RW-nya Astapura, padahal orangnya itu juga. Satu orang dua nama, jabatannya dua, tapi orangnya satu. Ya. Sama dengan ibu-ibu di desa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu di tempat ini dalam rangka bimbingan teknis, penulisan naskah dongeng atau naskah bertutur atau naskah cerita yang insya Allah nanti akan dipandu oleh Kang Rahmat dan Kang Abdul. Nah beliau mumpuni lah di bidang itu, makanya kesempatan di sini buat ibu bapak berdiskusi nanti. Jadi kegiatan ini nanti tidak monolog ya, tidak hanya dari Kang Rahmat dan Abdul, tapi boleh saja diskusi. Bahkan kesempatan ini saya bangga hadir Pak Kusmita. Pak Kusmita berdiri Pak Kus. Nah ini kepala SMP 1 Bandung, jauh dia. Berangkatnya tadi malam jam 9 dari Bandung. Beliau kepala sekolah tapi senang nulis, ya, senang mencurahkan pikiran-pikirannya dalam bentuk tulisan. Cirinya apa? Kepalanya sudah gundul, banyak berpikir. Kemudian ada juga di sini Ibu Iim Komaria. Nah, Ibu Iim berdiri. Nah ini Ibu Iim juga senang bercerita, senang melatih anak-anak, bahkan beliau mengelola sanggar. Jadi kalau mau pengantenan, mau hajatan, nggak usah repot-repot nyari penari, penyambut tamu, calling aja Ibu Iim. Lewat saya boleh. Ini kalau lewat Ibu Iim 5 juta, lewat saya 6 juta. Ya, boleh. Jadi pakai acara adat, saweran, kemudian apa itu mandi sore itu apa namanya? Siraman, ya, adus sore. Ya, itu boleh. Ya, jadi manggilnya gratis. Tapi kalau pulang ya wayahnya. Ya. Siapa lagi? Ya. Jadi ini mudah-mudahan forum ini menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi dari 3 unsur SD, unsur SMP, unsur desa, dan harus menyatu. Kenapa? Karena ke depan kita akan memberikan literasi word. Literasi word.
Insya Allah tahun 2025 mulai. Nanti yang nerima siapa? Yang nerimanya 4 camat. Kecamatan itu akan diberikan penghargaan literasi UUN apabila memenangkan 1 lomba cerita SD, 2 lomba cerita SMP, 3 lomba cerita desa, ibu dan wanita atau PKK atau Bunda Literasi, 4 menang perpustakaan SD, perpustakaan SMP, perpustakaan desa. Selain nanti anggarannya ada enggak di DP APBDes-nya, ya di APB kecamatannya. Makanya harus berlomba-lomba. Kenapa harus camat yang diberi penghargaan? Supaya camatnya peduli. Karena yang punya wilayah kan camat kan. Ya. Tidak harus berpikir begini, oh Pak kok capek-capek, saya yang capek, camat yang terima penghargaan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar camatnya termotivasi. Nanti akan kami beritai camatnya supaya peduli ya. Jadi Ibu Andi saya tugasi Januari juknisnya harus sudah jadi. Nanti bisa minta bantuan Pak Rahmat lah, Pak Abdul ya untuk bagaimana kriteria penilaian bercerita, lomba gugus dan sebagainya. Nah, ini dalam rangka mengembangkan literasi ya, mengembangkan literasi terutama literasi kegemaran membaca. Karena dari membaca inilah segalanya akan tuntas. Begitu sekali lagi kita bersyukur kepada Allah segala nikmat dan karunia-Nya ini ya. Salawat dan salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad, salam keluarga para sahabat umatnya sampai zaman. Karena beliaulah kita bisa berada seperti sekarang ini. Kalau beliau tidak diutus oleh Allah, mungkin kita masih dalam kelompoknya Fir'aun ya, masih zamannya jahiliyah. Wanita-wanita tidak dihargai, dikurungi saja ya, mungkin saja. Tapi Allah sudah menentukan lain nasibnya untuk kita semuanya. Oleh karena itu kita tinggal bagaimana mengisi, memaknai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sendiri pertama pelajaran yang diterima adalah membaca ya, Iqra, bacalah. Jadi kalau ibu bapak mengajari membaca, baik anak murid di sekolah, masyarakat di desa, atau siapapun, berarti ibu sedang mengamalkan ajaran agama. Dan siapa yang menjalankan perintah agama, ganjarannya adalah pahala. Dan barang siapa yang meninggalkannya, ya kebodohan pasti yang ada. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama jangan kalah sama orang Jepang. Orang Jepang yang tidak tahu Iqra, kemana saja itu buku yang dibawa, bacaan yang dibawa, ngebuka tas baik laki-laki maupun perempuan, bukan kaca yang diambil, bukan bedak ya, bukan lipstik, tapi buku ya, buku. Itu orang Jepang yang tahu tidak tahu Iqra. Tapi kita orang Indonesia yang lekoh Iqra, diulang-ulang Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, lekoh gitu. Tapi pengamalannya nggak ada. Ya. Mengapa membaca ini penting? Tak akan ada kepandaian tanpa membaca. Tak akan ada keberhasilan tanpa membaca. Tak akan ada pemimpin tanpa membaca. Maka kami punya slogan, membaca hari ini memimpin masa depan. Ya. Membaca hari ini memimpin masa depan. Memimpin itu tidak harus jadi kepala dinas saja, tidak harus jadi presiden saja, tidak harus jadi menteri saja. Paling tidak memimpin diri kita ya, dengan membaca. Dan segala persoalan dengan membaca itu akan selesai, akan bisa diatasi. Karena hakikat membaca sesungguhnya bukan hanya membaca buku, tapi membaca makhluk-makhluk Allah, membaca ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada di alam dunia ini. Mengapa stunting tidak beres-beres diatasi? Karena masyarakat kurang membaca, masyarakat desa kurang membaca. Makanya ibu-ibu gerakan membaca ya. Apalagi kita sudah ada 100 desa yang punya buku digital. 100 desa yang punya buku digital. Silakan manfaatkan itu. Pak, saya belum dapat di desanya. Tidak apa-apa kalau ibu tahu linknya, bisa membuka. Atau itu repot misalnya, buka Seram Tatu, download Seram Tatu di Play Store. Nanti di Seram Tatu itu ada menu perpustakaan. Nah nanti di menu perpustakaan dibuka lagi, ada menu e-library Seramkam. Udah nggak dibaca bahasa Inggris lah. Ya kalau dibaca i-library nanti nggak ada i di sini.
Ada di library Serangkap. Nah di library Serangkap itu nanti kalau dibutuhkan data, isi data, berarti tanda ibu sudah diterima dan bisa membuka buku apa saja di situ. Punya kita. Tidak terbatas, ada di Baros, Bu Yuyun, di kampung, misalnya di warung, buka bisa. Atau jalan pintas bisa, nggak usah pakai Serang Tato lagi, langsung download di Play Store, library Serangkap. Bisa begitu juga. Ya, library Serangkap, buka di situ. Atau di mana yang paling jauh? Di Sambi, di Cinangka tuh di mana, daerah di Pematang Waringin. Asal ada sinyal bisa membuka di situ. Nah kemudian tolong beritahu kami kalau buku yang dicari tidak ada, nggak usah dibanting HP-nya, dicatat lalu WA ke saya, Pak saya nyari buku ini ternyata di library Serangkap belum ada. Nggak apa-apa, WA ke saya. Nanti kalau ada anggaran buku yang dibutuhkan itu tahun berikutnya kita belikan, kita masukkan lagi, gitu, ya. Jadi sekarang tidak ada alasan, tidak ada buku, tidak punya buku, sehingga tidak mau membaca. Buku kita ada di sini semuanya. Kalau dulu saya mencari referensi mesti ke Bandung, mesti ke Jakarta, mesti kemana. Kalau sekarang buka aja di sini. Ada butuh apapun. Termasuk buku-buku pelajaran di situ ada. Ya di library Serangkap itu kalau anak membutuhkan buku, buka di situ. Jadi kapan saja silahkan digunakan. Itu milik masyarakat Kabupaten Serang. Sampaikan kepada teman-teman yang lain, sampaikan kepada masyarakat. Yang penting ada pulsa, ada sinyal, punya Android. Ya, jadi kapan saja membaca bisa. Ini dalam rangka meningkatkan kegembaran membaca masyarakat Kabupaten Serang. Kang Rahmat, Kang Abdul, tadinya kita pesimis, ya bahwa masyarakat Kabupaten Serang ini minat kegemaran membacanya masih sangat rendah. Tapi ternyata setelah kemarin Ibu Andi dan Bu Emi menganggarkan untuk melakukan survei tingkat kegemaran masyarakat Kabupaten Serang, ternyata tidak rendah-rendah amat. Sudah masuk kelompok sedang, walaupun belum tinggi, yaitu 68,79. Ya, jadi masyarakat Kabupaten Serang sesungguhnya sudah gemar membaca. Sekarang saya berani mengatakan sudah gemar membaca. Kalau kemarin-kemarinnya saya baru mengatakan berani minat membaca. Minatnya tinggi tapi kegemarannya rendah. Kalau sekarang sudah mulai itu pada tataran sedang. Mudah-mudahan tahun berikutnya menjadi tinggi. Kenapa? Karena membaca ini terkait dengan karakter, dengan budaya ibu bapak. Mengapa Kang Rahmat ini, Pak Abdul ini banyak dipakai, dipanggil ke sana, dipanggil ke sini, melatih ke sana, melatih ke sini? Karena senang membaca. Dengan senang membaca itu banyak pengetahuan yang diperoleh. Dari pengetahuannya itulah beliau-beliau ini berbagi dengan teman-teman. Tadi cerita, Pak kemana saja kalau ketemu guru bahasa Indonesia, pasti saya banyak yang kenal. Ya, karena sering memberikan pelatihan. Dan ditambah lagi sekarang dengan teman-teman sekalian. Ya, jadi masyarakat Kabupaten Serang insya Allah tidak terlalu rendah bila dibandingkan dengan daerah lain. Atau bahkan tadi sudah kategorinya sedang. Kenapa? Karena kegemaran membaca ini terkait dengan budaya seseorang. Culture, person culture. Jadi boleh saja ibu bapak tidak datang ke perpustakaan kami. Yang datang ke kami itu tahun 2023 hanya 5 orang dari 1.000 orang penduduk Indonesia, penduduk Kabupaten Serang. Coba bayangkan, penduduk Kabupaten Serang 1,7 juta, yang datang ke perpustakaan tahun 2023 dari 1.000 hanya 5 orang. Jadi kalau 1 juta berapa orang berarti? Tinggal hitung saja 5 kali, atau 1 juta dibagi 5, dibagi 1 juta, berapa orang? Hanya 50 orang dalam setahun. Rendah sekali. Tetapi kalau untuk membaca tidak harus datang ke perpustakaan, bisa menggunakan gadget, HP, bisa ke perpustakaan yang lain, bisa media-media yang lain, yang penting ibu bapak membaca. Jadi kalau misalnya membuka TikTok, bukan dilarang. Tapi bukan joget-jogetnya doang yang dilihat. Tapi apa sih yang disampaikannya? Atau syukur-syukur kalau misalnya yang dibuka itu di HP itu ceramah misalnya. Karena banyak pengetahuan-pengetahuan di sini yang kalau kita cermati bisa merubah pola pikir kita, bisa merubah perilaku kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan media yang ada ini untuk pendidikan, untuk pengetahuan. Ya, bukan hanya sekedar gaya-gayaan.
Ibu bapak beli HP mahal misalnya 30 juta. Kalau hanya untuk WA dan untuk nonton TikTok doang rugi. Tapi kalau untuk mencari ilmu, sekalipun 3 juta diberi orang lagi, itu jauh lebih bermanfaat. Ya, daripada mahal-mahal gak dimanfaatkan untuk menambah ilmu. Sekali lagi, ilmu apapun di sini tidak perlu khawatir, pasti dijawab oleh Mbah. Ya. Anak-anak sekarang kan, yang anak-anak muda ini perempuan, banyak yang tidak bisa ngelibat kan? Ya, banyak. Karena tidak tahu ukuran. Karena orang tuanya juga gak ngajari gitu. Tapi sekarang wanita-wanita sekarang, anak-anak sekarang nggak perlu khawatir. Buka saja di YouTube. Bagaimana cara masak nasi yang baik. Kalau dulu kami diajari oleh orang tua, kalau nasi berasnya beras kewal, airnya paling banyak tingginya segini nih, 1 dim. Nih, telunjuk 1 dim. Semplungkan beras, masukkan jari. Oh iya, kalau kebanyakan dikurangi. Kalau cerai akas, tahu cerai akas? Kalau cerai akas itu 1,5. Terus wawane aja meraung-meraung. Sedang-sedang ditarik. Tahu meraung? Bukan meraung-meraung, bukan meraung. Meraung itu panas gitu tuh. Ya, meraung itu namanya. Itu bahasa Jerman. Ya. Itu diukur tadi. Jadi saya sekarang berani ngadu dengan perempuan sekarang masak nasi, pasti saya menang. Kalau kalah ya wajar, laki-laki namanya juga, sudah tua lagi kan, gitu. Ya tapi kalau menang ya itu luar biasa. Nah jadi literasi sosial semacam itu sesungguhnya orang tua kita dulu sudah mengajarkan. Hanya kita tidak tahu istilahnya apa. Ya padahal itu untuk memperbaiki kehidupan kita. Sekarang ada program TPBIS, ya, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, ibu bapak baca bareng-bareng, baca buku, nanti dipraktekkan. Jadi kalau bisa TPBIS itu jangan langsung praktek. Kalau misalnya datang ke satu desa langsung praktek membuat bolu, membuat telur asin, membuat kue apa begitu ya, kue memonon, kue kejepit, kue apa gitu kan, banyak istilah-istilah itu di kampung. Ya, itu jangan sampai hilang tuh kue-kue tuh, merek-merek kue tuh. Bahkan kalau bisa mendata masing-masing ya. Paham gak maksudnya? Ada kue apem, ada surabi, ada serbaha, ada momonon gitu kan. Jangan sampai hilang. Itu menjadi khas budaya Kabupaten Serang. Nah harus membaca dulu sebaiknya nanti Bu Emi. Jadi jangan langsung bawa panci, bawa kuali, bawa kenceng, bawa sodet, langsung masak, jangan. Tidak tercapai kegemaran membacanya. Ya. Jadi masaknya pinter, tapi kegemaran membaca yang menjadi sasarannya tidak tercapai. Jadi baca dulu 1 jam, setelah membaca 1 jam baru praktek. Nah maka siapkan buku yang sesuai dengan apa yang akan dibuat. Bahkan kalau bisa TPBIS itu bukan menyiapkan bahan dulu, masyarakatnya membaca dulu, lalu tertarik pengen mempraktekkan. Misalnya bagaimana menganyam rambut, ya membaca buku misalnya cara apa menganyam rambut itu. Ngepang rambut, atau sekarang karena zaman jilbab sekarang mah bagaimana membuat jilbab lebih modis. Kan ada jilbab sekarat kan? Jilbab sekarat. Itu jilbab sekarat namanya. Ya. Kalau jilbab orang tua dulu kan blus, nah, iya. beres kan? Beres. Kalau jilbab sekarat itu muter-muter berapa, muter-muternya itu berapa. Tapi kan jadi cantik kan gitu. Saya suka di YouTube orang barat pakai lekton, terus pahanya kelihatan tinggal sejengkal dari pusat, lalu dicoba didandani pakai jilbab. Sudah mah tidak pakai jilbab juga cantik, begitu pakai jilbab makin cantik lagi. Saya bilang sayangnya kata saya cantik gak Islam gitu. Coba kalau Islam dia kan dia sendiri kan begitu melihat wajahnya sendiri kaget nangis kan. Jadi ternyata aku ini cantik gitu setelah memakai kerudung gitu, pakai hijab gitu. Ya. Jadi bersyukurlah jadi orang Islam. Ya, jadi wanita-wanita sekarang rambutnya ubanan nggak kelihatan. Ya, gitu kan. Itu salah satu hikmahnya. Kalau saya kan sudah nggak bisa nutup ini sekarang. Ya, dicabuti sudah banyak, nggak dicabuti juga putih begitu ya. Tapi kalau perempuan masih seakan-akan muda aja gitu. Ya karena tertutup. Nah, kembali kepada program ini, jadi sekali lagi
Seperti yang Ibu Andi katakan, mudah-mudahan dengan Bintek menulis naskah cerita ini, Ibu Bapak nanti bisa menuangkan inspirasi, bisa menuangkan ide-ide, gagasan-gagasan dalam bentuk cerita. Dan tolong nanti cerita-cerita yang diangkat jangan cerita dari luar daerah. Jangan dari Sumatera, jangan dari Jawa Barat, jangan dari Bandung, dari mana, jangan. Pas sekarang kan zaman globalisasi, bukan masalah itu. Kita pengen mengangkat cerita daerah. Misalnya di Baros, kenapa sih kampung itu disebut warung? Kampung warung, coba digali ke masyarakat. Ya. Kenapa nih disebut warung? Atau saya ini lahir di kampung Jempling. Jempling itu dalam bahasa Sunda sepi. Jempling itu bisa juga cabai rawit. Nah ternyata setelah saya tanya kepada orang tua dulu, zaman Walanda, di kampung Kebon Sawo, di itu Tunangiim, di kuburan itu tempat menanam cengek, tempat menanam jempling. Di situ kebunnya dulunya. Nah maka kampung itu disebut kampung Jempling. Lalu kenapa ada gardu? Dulu di situ ada posko Belanda, ya karena kedemangannya di kecamatan. Ada kampung Kedemangan tuh di Cikangkeng. Nah coba itu digali tuh, kenapa Kedemangan? Nah digali tuh biar kita punya cerita. Jangan kita orang Serang menceritakan maling kundang, tangkuban perahu, ya banyak di kita. Iing mana Iing? Iing mana Iing? Berdiri Iing. Berdiri. Nah Iing masih single ini. Kalau yang masih single boleh. Nah ini kemarin pembina, pelatih, pemenang dongeng juara 1 tingkat provinsi. Nanti lebih belajar lagi kepada kakak-kakak ini ya, gitu. Makasih Ing. Nah Ing sendiri kemarin masih mengangkat batu apa itu? Batu Kubung. Bolehlah masih Kabupaten Serang. Padahal di Cikesal punya cerita. Sumur apa Ing? Sumur Kidasi. Coba digali. Dan tolong tulisan ceritanya nanti, saya udah pesan ke Ibu Emi, 2 tahun ini tolong cerita yang kemarin dilombakan jangan hilang, akan kami bukukan. Ya akan kami bukukan. Seadanya saja dulu, biar ini pemula. Nah nanti setelah dilatih penulisannya mudah-mudahan lebih baik dan lebih bagus lagi ceritanya, sehingga kita nanti punya hasanah cerita, ya. Dan sosialisasikan bercerita ini kepada masyarakat. Jangan sekarang yang menceritai anak kita siapa? HP. Yang mendongeng anak kita siapa? HP. Saya yakin ibu bapak setiap hari berkumpul dengan keluarga. Tapi ibunya di sini, bapaknya di sini, begini juga, anaknya di sini begini. Nggak ada komunikasi di antara keluarga itu. Saya cerita sedikit. Saya bisa begini karena mendengarkan cerita orang tua. Kalau habis kisah ngumpul di gandongan rumah, semua anak di situ baru ketiduran, baru diusap-usap sama bapak, gitu, atau kalau nggak sama ibu gitu, di kepalanya di pepangkonan. Cerita si Ramang kolam nulis gede aja kayak bapak, aja kayak ibu kan nyaya wong jadi wong bodoh ikut kayak bapaknya jadi pembantu doang. Untung be bapak mau wis gede arep balik orang aweh nang bapak tua sira dikawinakan kalau ibu sira. Coba lamun sira kok bodoh mana kayak bapak mangan apa wis dikawinakan ditukokaken gerobak. Tahu gerobak? Narik kelapa, narik pisang dari Anyer ke Benteng. Benteng tahu Benteng? Aduh, nggak ada yang tahu Benteng. Tangerang, Pak. Tangerang. Nah, Benteng itu Tangerang. Tuh makanya perlu belajar sejarah. Dari Anyer ke Benteng, jalannya kan bukan seperti sekarang, masih jaipongan begitu. Ketemu wewe, ketemu gegodan, ketemu setan. Iya. Taunya dari mana? Si kuda yang lebih tahu. Jadi kalau kuda bunyi kecil, bunyi ngeringit. Wah itu ada ada makhluk halus lah. Atau kuda tiba-tiba lari ngincing. Nah, itu berarti ada makhluk gaib. Ya, nggak apa-apa karena sudah tahu zaman itu, zaman kenot ya. Nah dengan cerita-cerita itu akhirnya, wah kalau begitu saya harus sekolah. Walaupun awalnya tidak mau sekolah, gitu ya. Harus sekolah untuk bisa merubah nasib. Jadi apa yang diceritakan oleh orang tua itu menyentuh perasaan kita, menyentuh hati kita, yang pada akhirnya kita bisa berpikir, bisa merubah diri kita. Lah sekarang anak-anak kita nonton film Korea, nonton film-film Raffi Ahmad,
kekayaannya kelasnya berbeda. Kita menghayalkan pengen jadi kayak orang Korea, ya susah. Padahal coba kalau ceritanya dari orang tuanya, apa yang kita alami itu ceritakan kepada anak kita. Bukan berarti membuat anak kita ikut sedih seperti kita, bukan. Tapi paling tidak pendidikan moralnya di situ lebih menyentuh. Apalagi kalau ibu atau bapak yang menceritakannya. So, matikan HP-nya, ibu mau cerita, atau bapak mau cerita. Jadi banyak pesan-pesan moral di dalam cerita itu. Atau misalnya tadi kalau misalnya kita sudah punya cerita legenda atau apa, karena bapak saya juga suka menceritakan kehidupan dirinya, menceritakan juga tentang kancil, misalnya tentang kuya, tentang buaya, misalnya ada. Ya, jadi imbangilah kemajuan teknologi sekarang ini dengan nilai-nilai budaya kita yang lebih bermanfaat bagi kehidupan generasi masa yang akan datang. Jangan lepas akar budaya tradisional ini dari kemajuan zaman, dari kemajuan teknologi. Terima kasih dan mohon maaf saya nanti sehabis ini langsung berangkat ke Kayana karena ada materi mewakili Pak Sekda ke sana. Mudah-mudahan sudah yang mewakili begitu ya, tapi kalau belum harus mewakili beliau di kantor bahasa kegiatan di Kayana. Jadi lanjutkan saja dengan Kang Rahmat, dengan Kang Abdul, dengan teman-teman yang lain. Sekali lagi, gunakan forum yang tidak lama ini untuk berdiskusi bagaimana menyusun cerita yang baik. Jangan ada keraguan. Jadi kalau Kang Rahmat ngomong, ibu bapak nggak ngerti, angkat aja tangan. Iya. Kang, jangan teruskan dulu. Nggak paham. Kang Abdul, jangan teruskan dulu. Mohon yang tadi diulang. Jadi lebih baik ibu bapak mengerti daripada bisa. Saya ingin ibu bapak mengerti. Kalau bisa, bisanya mencontoh saja dari teman. Tapi kalau ngerti, ya dia tahu, dia paham, dan dia pasti bisa. Ya, jadi saya ingin ibu bapak dalam waktu yang singkat ini ngerti. Dan pertemuan kita bukan hanya hari ini. Setiap hari kantor kami terbuka dari jam 4:30 sampai jam 4:30 sore. Jadi kalau ada kebutuhan apa-apa bisa WA, bisa bersurat, ya, tidak harus datang ke kantor. Manfaatkan sekali lagi buku yang ada untuk milik masyarakat pada Library Serang Kang. Terima kasih. Dengan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka bimbingan tenis penulisan naskah cerita tahun 2024 dan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian buku tidak akan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.